Shalom, selamat pagi. Nah, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GPD Eklesia untuk kelas tengah. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Om Herli sama-sama ajak kita angkat sebuah pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau telah melindungi, menyertai kami semua dalam seminggu kemarin hingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama, memuji memuliakan nama-Mu walaupun dalam kondisi online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, supaya hanya kuasa Roh Kudus hadir, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu, kami dapat mengerti akan tentang kebenaran-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Amin. Oke, kita langsung ke pujian kita. Om Herli aja kita angkat sebuah pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Oh. Oke, kita akan mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan. Om Herli aja kita angkat sebuah pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau melalui pujian kami. Tiba saatnya kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang Kau kehendaki untuk kehidupan kami dapat tersampaikan dan kami dapat terima, kami dapat lakukan, supaya kehidupan kami sesuai dan berkenan sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Om Herli akan bercerita tentang beriman kepada Tuhan Yesus. Cerita ini terdapat pada Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Jadi cerita ini tentang Tuhan Yesus setelah melakukan mujizatnya di Galilea. Tuhan Yesus melakukan perjalanannya kembali dan Tuhan Yesus melewati sebuah kota yang bernama Kapernaum. Nah, di dalam kota itu terdapat seorang pegawai istana yang anak laki-lakinya sedang sakit parah. Begitu pegawai istana ini mendengar bahwa Tuhan Yesus melewati kota Kapernaum, dia cepat-cepat mencari di mana keberadaan Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan supaya anaknya dapat disembuhkan. Nah, di sini yang anehnya, begitu pegawai istana itu bertemu dengan Tuhan Yesus ini bukannya ikut sedih, kasihan, berbelas kasih. Tidak, Tuhan Yesus malah memarahi pegawai ini. Nah, kok bisa Tuhan Yesus memarahinya? Coba kita lihat di
di Yohanes 4 ayat 48. Ya, kita lihat di sini. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tuhan Yesus berkata dengan keras, dengan tegas kalimat ini. Karena apa? Tanpa disadari, waktu zaman tersebut banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Banyak mujizat, banyak hal-hal yang spektakuler Tuhan kerjakan. Padahal di sini Tuhan Yesus tidak menginginkan hal-hal yang demikian. Tapi Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus karena firman-Nya. Karena firman-Nya, bukan karena mujizat-mujizat yang telah dikerjakannya. Nah, Tuhan Yesus, pegawai itu langsung bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah datang ke rumah saya, anak saya sakit keras, ia hampir mati. Tuhan Yesus bilang, pulanglah, anakmu masih hidup. Nah, di sini Tuhan Yesus menekankan ke kita supaya kita percaya, berharap kepada Tuhan Yesus karena firman-Nya, bukan karena mujizat-mujizatnya. Jadi kesimpulannya, pegawai istana itu dia tumbuh karena ia mendengar langsung dari mulut Tuhan Yesus dan mengalami sendiri apa yang terjadi tentang keluarganya. Kesembuhan itu karena Tuhan Yesus. Apakah kita mau percaya bahwa kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini karena kemurahan Tuhan? Bukankah kita sudah mengalaminya? Kondisi sekarang ini, Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Kita tidak melihat dan bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kita percaya dan beriman karena firman-Nya. Firman Tuhan yang Tuhan tinggalkan untuk kita. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi teladan kita. Jadi gimana Tuhan menunjukkan dengan kasih-Nya, kasih sesama manusia. Tuhan Yesus telah memberikan contoh terlebih dahulu kepada kita. Dengan itu kita dapat menjadikan Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Dan kita sama-sama percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus karena firman-Nya. Karena firman Tuhan Yesus ialah ya dan amin. Jadi kita sudah merayakan Natal. Sebentar kita akan menyambut tahun baru. Tahun baru di tahun 2022, apa yang akan terjadi kita sama-sama tidak ketahui. Mungkin ada kesukaran, kesusahan, tantangan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, kita imani dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Oke. Ayat hafalan untuk minggu ini ada pada Ibrani 11 ayat 1. Dicatat ya, Ibrani 11 ayat 1. Om Irli bacakan ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sangat bersyukur untuk kita mempercayai Tuhan Yesus, kita beriman kepadanya walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Iman kita bukan karena tanda-tanda mujizat yang ada, tapi karena kita percaya dan mengimani firman Tuhan yang hidup. Oke, terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Pemirsa akan ajak kita berdoa untuk mengakhiri
sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang beruntung karena kami mempercayai Engkau, kami beriman walaupun kami tidak bertemu dengan Engkau. Kami mempercayai firman-Mu, bukan mujizat-mujizat yang ada. Engkau Allah yang baik, Engkau yang menjadi teladan kami. Bawalah kami, terus didik kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang layak, yang sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jiwa roh kami seminggu ke depan dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan dan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pencobaan Tuhan bantu untuk penyelesaiannya Tuhan, supaya kehidupan kami ke depan, 1 minggu ke depan dalam tangan-Mu, supaya kami dapat kumpul bersama kembali dalam sekolah minggu yang ada untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, kehidupan kami Tuhan. Semuanya kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.